Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwati fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita tetap semangat dalam beribadah kepada Allah dan menggapai ketakwaan kepadanya. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani fi din rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ilaqah baina tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah. Kaitan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang kita bahas sangat benar-benar memiliki kaitan yang sangat kuat. Karena seorang dianggap sebagai muslim jika ia mentauhidkan Allah dengan rububiyah dan uluhiyahnya. Kalau seandainya seorang hanya mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya saja, maka ia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Karena pengakuan ini pun dahulu di zaman Nabi SAW orang-orang musyrik mengakui tentang keadaan yang demikian. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita ke subtema yang masih ada kaitannya dengan masalah tauhid al-uluhiyah, yaitu tentang asalibul Qur'ani fi da'wati ila tauhidil ilahiyah. Metode-metode Al-Qur'an dalam berdakwah kepada tauhid uluhiyah. Jadi bagaimana metode Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan ajakan, seruan maupun ancaman ya, yang ada kaitannya dengan kewajiban hamba kepada Rabb-Nya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata ya. Di mana kita tahu bahwa ketika kita membahas tentang masalah tauhid rububiyah, ini sudah jelas bahwa tauhid ini semua manusia mengakuinya secara fitrah dan pandangan mereka ya. Tapi pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja ini tidak cukup untuk menjadikan seseorang beriman kepada Allah dan juga untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwahnya para rasul ya, mereka tertuju kepada tauhid al-uluhiyah. Khususan dakwahnya Rasul kita alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi kita Muhammad afdhalus salatu wassalam, beliau meminta kepada manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang mengandung beribadah hanya kepada Allah dan kemudian meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan dakwah beliau ini, masyarakat orang-orang musyrikun mereka menolak dakwah Nabi. Sampai mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Ini Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah ia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini menjadi hanya satu Tuhan yang disembah? Inna hadza la syai'un ujab. Perkara yang seperti ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ini tertera dalam Al-Quran surat Shad ayat yang ke-5. Artinya adalah penolakan mereka sangat keras ya. Sangat keras sekali ya. Bahkan
ya, mereka berusaha untuk membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan dakwah ini, dan tetap membiarkan masyarakat kaum musyrikin untuk menyembah kepada berhala. Wa badharu fi dzalika mahu kullal wasail, bahkan berbagai macam wasilah demi terwujudnya keinginan mereka menghalang-halangi dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mereka lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diiming-imingi mereka dengan kedudukan, dengan harta, dengan wanita dan yang lain sebagainya. Bahkan puncaknya adalah ancaman-ancaman mereka untuk membunuh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu perhatikan jamaah rahimakumullah, bagaimana ketegaran dakwah beliau alaihi salatu wassalam, dan wajib bagi kita untuk kita mencontohnya. Inilah sosok manusia yang telah mengajarkan kita keyakinan yang tidak bertentangan dengan keyakinan yang Allah sang pencipta kita inginkan, agar supaya kita ini benar-benar menunaikan kewajiban kita kepada Rabb kita. Maka beliau mengatakan, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa biyamini, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, wal qamara bishimali, dan bulan diletakkan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra, untuk agar supaya aku meninggalkan perkara ini, la atrukahu hatta yudhhirahu Allahu au ahlika dunahu, tidak akan mungkin aku meninggalkannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan dakwahku ini, atau sebaliknya aku diwafatkan dengan keadaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu semangatnya beliau, begitu beraninya beliau. Meskipun ini merupakan perkara yang baru di kalangan masyarakat beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini menjadi contoh bagi kita jamaah rahimakumullah. Terkadang kita berada di masyarakat yang mayoritasnya bertentangan dengan akidah yang kita miliki. Tapi ini menjadi kewajiban bagi kita mendakwahkan mereka, atau paling tidak bersikap sebagaimana sikapnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, sikapnya Rasul kita alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada masyarakatnya ketika beliau alaihi salatu wassalam berdakwah, mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita berani, kita pegang teguh, jangan justru malah kita terwarnai, jangan justru malah kita kalah dengan keyakinan mereka yang menjadi kebiasaan ataupun masyarakat umum mereka. Jangan, minimal kita mengingkari mereka dengan kita tidak mengikuti ritual-ritual ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka yang menjadikan keimanan kita rusak disebabkan karena kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Wa kanat ayatullah tatanazzalu alaihi bidda'wah ila hadha tauhid. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu turun tentang mendakwahkan masalah tauhid ini. Wa raddu ala syubhatil musyrikin, dan juga menyangkal atas syubhatnya mereka orang-orang musyrik. Wa iqamatul barahin ala budlani mahum alaih, dan juga menegakkan bukti-bukti atas kebatilan-kebatilan yang telah mereka lakukan. Nah, di sini beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan rangkuman beberapa asalibul Quran, metode-metode Al-Quran yang begitu banyak dalam berdakwah kepada tauhid ilahiyah ataupun tauhid uluhiyah, dan kita akan membahas satu persatu secara jumlah. Di antaranya yang pertama jamaah rahimakumullah adalah amarahullahu ta'ala bi'ibadatihi wa tarki ibadati ma siwahu.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan peribadatan selainnya. Ya, metodenya dengan perintah dan larangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah. Serta janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu pun. Ya, ini sifatnya ajakan, wa'budullah. Kemudian yang kedua adalah larangan, la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini metode ataupun uslub-uslub di dalam Al-Quran dalam dakwah. Ya, untuk menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat yang lain ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22 Allah taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum." Nah, ini akan ya, sembahlah Rabb kalian. Siapa ia? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan umat-umat sebelum kalian. Sampai ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian mengetahuinya. Maka ini dilarang keras. Artinya adalah dalam uslub ya, dakwah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini salah satunya adalah antara perintah dan larangan dalam masalah ibadah. Itu yang pertama. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ikhbaruhu subhanahu wa ta'ala annahu khalaqal khalqa li'ibadatihi. Ya. Uslubnya bersifat khabari, kabar. Ya. Sifatnya khabari, mengkhabarkan kepada siapa? Kepada makhluknya. Ya. Bahwa tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya adalah untuk beribadah kepadanya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tujuan utamanya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Ini uslub khabari ya, menyampaikan kepada makhluknya, khususnya kepada jin dan manusia ya, bahwa tujuan Allah menciptakan mereka adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ya, adalah dengan menggunakan uslub khabari juga. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala arsala jami'ar rusuli bid'awati ila ibadatihi. Saat Allah mengutus seluruh para rasulnya untuk berdakwah, menyampaikan dan menyeru agar supaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya kepadanya semata, wan nahyu an ibadati ma siwahu, dan melarang untuk beribadah kepada selainnya. Ini tertuang dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat ini seorang rasul. Tujuannya apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Yang ketiga. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian uslub yang keempat adalah al-istidlalu ala tauhidil ilahiyah bi infiradihi birrububiyyati wal khalqi wat tadbiri. Yaitu dengan melihat ya, pengambilan dalil tentang tauhid uluhiyah. Jadi metode pengambilan dalil tentang tauhid uluhiyah dengan menggunakan apa? Dengan meninjau keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah ya, dalam penciptaan dan juga dalam pengaturannya. Coba perhatikan ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-17. Ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la tasjudu lisyams. Janganlah kalian sujud kepada matahari. Wala lil qamari, dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka. Jadi matahari, bulan, bumi, bahkan kita. Ya. Siapa sih kita? Ya. Kita ini makhluk yang sangat kecil. Ya. Kalau dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya yang begitu besar, matahari, bulan, dan planet-planet yang lainnya, maka mereka yang menyembah kepada makhluk-makhluk Allah ini, Allah larang, la tasjudu lisyams wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sembahlah Allah yang telah menciptakan mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya, keesaan Allah terhadap rububiyahnya, penciptaan dan pengaturannya, ini menuntut kita untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Tayyib jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah beristidlal, berdalil kepada wujubi ibadatihi subhanahu wa ta'ala, kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Bi'infiradihi bisifatil kamal wantifai dzalika an alihatil musyrikin, yaitu dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sifat-sifatnya yang sempurna, ya. Dan juga menghapus semua sesembahan-sesembahannya orang-orang musyrik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-65, Allah taala mengatakan fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Sembahlah Allah, wastabir, dan teguhkanlah hatimu, li'ibadatihi, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena terkadang seorang hamba ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka belum bisa istiqamah. Apalagi kalau sudah mendapatkan serangan-serangan, ya, baik itu serangan yang sifatnya fisik maupun serangan-serangan yang sifatnya yang lainnya. Maka tuntutannya adalah ketika kita beribadah kepada Allah, wastabir, teguhkanlah hati kita dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada sesembahan yang sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan, ya, di surat Al-A'raf ayat 180, Allah taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah asmaul husna, yaitu nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut jika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di surat Fatir ayat 14, ini terkait dengan intifa, ya, an alihatil musyrikin, yaitu meniadakan Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun kau meminta kepada mereka, baik batu, ya, baik ahlul kubur, ya, baik pohon, baik patung, berhala, yang kita minta, ya, yang kita harapkan dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kita minta kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar doa-doa kita, nggak bisa mendengar doa-doa mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 148 membantah
atas perbuatan umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi selama 40 malam ke Bukit Tur Sina, hanya ditinggal selama 40 malam, lalu kemudian umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam membuat patung anak sapi yang dijadikan sebagai wasilah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengabarkan tentang keadaan mereka, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya patung anak sapi yang dibuat oleh mereka, kemudian mereka memohon agar mendapatkan manfaat dan juga menolak madarat, itu tidak bisa berbicara kepada mereka dan bahkan tidak bisa memberikan petunjuk jalan kepada mereka. Gak bisa. Inilah tuan-tuannya orang-orang musyrik, hakikatnya lemah. Jadi begitu jemaah rahimakumullah. Tayyib, kemudian yang keenam, uslub yang keenam adalah ta'jizuhu li alihatil musyrikin, melemahkan tuhan-tuhannya orang-orang musyrik. Jadi Allah membantah dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim agar supaya mereka orang-orang yang punya akal mau berpikir, mau merenungi bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu hakikatnya lemah. Contoh di dalam surat Al-A'raf ayat 191 hingga 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Apakah mereka orang-orang musyrik itu menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak bisa menciptakan sesuatu pun? Bahkan wahum yukhlaqun, mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Dan bahkan wala anfusahum yansurun, bahkan mereka sendiri pun tidak mampu memberikan pertolongan pada diri mereka sendiri. Contoh, ketika Allah mengabarkan bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat peribadatan mereka masyarakat Babilonia. Tatkala Nabi Ibrahim AS menghancurkan semua tuhan-tuhan kecuali Tuhan yang besar yang disembah oleh masyarakatnya, maka tuhan-tuhan yang disembah itu tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Artinya Tuhan ini lemah. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu lemah. Lemah. Wala anfusahum yansurun, diri mereka sendiri pun tidak mampu untuk menolongnya. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian rahimakumullah bahwa tuhan-tuhan yang disembah oleh masyarakat orang-orang musyrik, bahkan sampai mereka para kuburiyun, saat dimana mereka meminta-minta kepada ahlul kubur. Siapa ahlul kubur? Mereka diciptakan Allah. Makanya kerusakan tentang masalah kesyirikan ini begitu luar biasa. Harus menjadi agenda yang paling utama dalam mendakwahkan kalimatul haq, dalam mendakwahkan kebenaran di dunia ini. Karena masih banyak masyarakat yang awam terhadap perkara tersebut. Mereka menganggap itu merupakan sebuah kebaikan, tapi sebaliknya itu merupakan sebuah keburukan dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita beri contoh yang lain lagi dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun." Diberi contoh permisalan. Fastami'u lahu. Maka dengarkanlah baginya. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya
mereka-mereka yang kalian seru selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, sungguh selama-lamanya mereka itu tidak bisa menciptakan. Misal ditantang suruh menciptakan lalat, nggak bisa. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka nih Tuhan-Tuhan yang disembah ini berkumpul, coba ciptakan lalat, nggak bisa. Ya. Bahkan wa iyaslubhumudz dzubab syai'an la yastanqidhunahu minhu. Andaikan ya si lalat itu nemplok pada tubuhnya, pada dirinya, kemudian mengambil sesuatu darinya pun ia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi ia akan memberikan manfaat ataupun menolakkan madarat bagi para penyembahnya. Maka sungguh kata Allah, Allah celah dengan kalimat dha'ufat talibu wal madhub. Sangat lemah sekali sang peminta dan yang diminta. Karena sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu uslub yang keenam, yaitu uslub ta'jiz, yaitu uslub melemahkan alihah musyrikin, tuan-tuannya orang-orang musyrik. Tayyib. Kemudian yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, dengan menggunakan uslub tasfih ataupun uslub pencelaan, yaitu tasfihul musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah. Kebodohannya orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Dikatakan bodoh, jahil. Kalau safih maknanya itu bodoh, bukan berarti bodoh dia tidak pintar. Kalau bahasanya orang Indonesia, safih itu bodoh yang kasar. Kalau kita katakan safih itu adalah dungu, bahasanya. Sudah tahu terkadang tapi dia masih dablek kalau bahasanya orang Jawa. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-66 sampai ayat ke-67. Allah Ta'ala berfirman, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah di mana mereka tidak bisa memberikan manfaat dan madarat sedikit pun kepada kalian? Dikatakan ufin lakuma, amat buruklah kalian. Walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kenapa kalian masih menyembah kepada selain Allah? Apa kalian tidak punya akal? Keras kalimatnya yang menunjukkan bahwa celaan terhadap mereka orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ke-8 adalah bayanu aqibatil musyrikin alladzina ya'buduna ghairillah. Bayanu aqibatil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa bayanu ma'alihim ma'a man 'abaduhum haitsu tatabarra'u minhum tilkal ma'budati fi ahrajil mawaqif. Penjelasan tentang akibat orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada selain Allah, serta menjelaskan tentang tempat buruk mereka bersama dengan yang mereka sembah. Haitsu di mana tatabarra'u minhum tilkal ma'budat fi ahrajil mawaqif, di mana ketika dibarengkan dengan yang disembah pun mereka mengingkari atas sembahan, atas perbuatan manusia yang telah menyembah mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 hingga 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidul min dunillahi andada." Dan di antara manusia ada dari mereka yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, kecintaan mereka terhadap yang disembah itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Bahkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman pasti kecintaannya kepada Allah lebih.
Walau yaral ladzina zalamu, meskipun mereka melihat orang-orang yang zalim, id yarawnal adzab, ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu milik Allah seluruhnya, wa annallaha syadidul adzab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar keras azabnya. Perhatikan ayat berikutnya. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ketika saat di mana mereka yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang telah mengikutinya. Wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, kemudian ketika mereka melihat azab, mereka mengatakan hubungan kita putus sekarang. Kalau kamu dulu minta-minta kepadaku, perlu kamu perhatikan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Salah yang dilakukan. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat yang ke-21, kalau nggak salah, di mana syaitan ketika ia dibantah oleh para pengikutnya dari kalangan manusia, maka syaitan mengatakan, loh, innallaha wa'adani wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah dulu memberikan janji kepadaku, kepadamu itu dengan janji yang benar. Tapi janjiku kepada kalian gak benar. Kenapa kalian justru mengikuti janjiku, mengikuti ajakanku daripada ajakan Allah Subhanahu wa taala? Semua akan bertabarruk, semua akan berlepas diri. Ini ayat menunjukkan jamaah rahimakumullah, bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia itu kelak nanti akan berlepas diri atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia tersebut. Maka beruntunglah kita yang hingga sekarang ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih belajar membenahi akidah. Dan ini nikmat yang sangat besar sekali, sehingga kita bisa untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, dan menyelamatkan amal-amal saleh kita yang telah kita perbuat, agar supaya tidak gugur disebabkan karena kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang ke-9, yaitu menggunakan uslub penolakan atas orang-orang musyrik saat dimana mereka menjadikan wasilah bertawassul antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, perkara ini tidak mungkin bisa diminta kecuali dari Allah. Syafaat itu tidak bisa diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak semudah itu saya minta syafaat kepada si fulan, minta syafaat si fulan bisa memberikan syafaat karena si fulan keturunannya fulan bin fulan bin fulan. Tidak. Kalau si fulan ahli syirik, bukan ahli tauhid, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan syafaat kepada kita? Yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat, dan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk yang diberikan syafaat itu adalah yang diridhoi Allah. Siapa mereka? Ahlu tauhid. Bagaimana mungkin mereka ahlu syirik yang justru mengajak kepada umat menyembah kuburan dan yang lain sebagainya, kemudian mereka bisa memberikan syafaat? Tidak mungkin. Dan mereka bisa memberikan syafaat orang lain dan orang lain bisa mendapatkan syafaat darinya, sama-sama ahlu kubur. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, perlu diperhatikan. Tidak mudah syafaat, bukan perkara yang sangat mudah. Itu pun semua atas izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapa yang memiliki syafaat, yang dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang ke-9. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang ke-10 adalah bayan ataupun penjelasan ya. Mereka ya al-ma'budina min dunih, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, la yahsulu minhum naf'un liman 'abadahum min jami'il wujuh. Ya, artinya adalah yang disembah itu tidak sedikit pun memiliki manfaat dari berbagai segi. Contoh mungkin kalau ada kuburiyun yang datang kepada orang-orang yang soleh mohon kepada mereka, apakah ada manfaatnya? Ada yang mengatakan kan kita kan berziarah, ziarah diperbolehkan, tidak ada yang melarang ziarah. Ziaratul kubur tidak ada yang melarang, tidak ada larangannya. Tapi dilarang tatkala di situ melakukan keyakinan yang salah. Ya. Kalau ada pertanyaan, kan kita cuma mendoakan mereka. Apakah yang mengatakan tersebut bisa menjamin yang mereka bawa sampai berbes-bes ya, itu benar-benar datang hanya untuk mendoakan kepada ahli mayit? Sedangkan mereka sendiri memberikan pemahaman-pemahaman yang diajak ini dengan pemahaman yang tidak benar. Perlu diperhatikan. Ya. Tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengadakan perjalanan yang demikian itu dilarang di dalam syariat. La tashuddu rihal illa li ihda thalathi masajid. Tidak ada tujuan untuk melakukan perjalanan mencari keberkahan dan yang lain sebagainya kecuali terhadap 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. 3 tempat ini. Selain itu dilarang. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan uslubnya di dalam surat Saba ayat 22 hingga 23. Qul id'ul ladzina za'amtum, katakan Muhammad kepada mereka-mereka yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Coba mintalah kalian yang kalian kira selain Allah ini bisa memberikan manfaat ataupun menolak madarat. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Sedikit pun mereka tidak memiliki sesuatu pun meskipun sebelat biji dzarrah baik di langit maupun di bumi. Enggak punya kuasa. Ya. Maka amat sangat jahillah bagi mereka yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kemudian yang ke-11, uslub yang ke-11 adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala daraba amthilatan katsiratan fil Qur'an yattadih biha butlan asy-syirk. Min dzalika qouli ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali contoh-contoh permisalan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebatilan ahlus syirik dan kesyirikan tersebut. Seperti surat Al-Hajj ayat yang ke-31, wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensyirikan Allah, faka'annama kharra minas sama, seakan-akan ia dijatuhkan dari atas langit. Fatakhtafahu at-tayr, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihir, ataupun dihempaskan oleh angin. Fi makanin sahikin, yang kemudian dihempaskan di tempat yang sangat jauh. Di sini Allah mempermisalkan bahwa tauhid itu puncak yang paling tinggi. Ya. Kemudian orang-orang yang meninggalkan tauhid ini diperumpamakan mereka yang telah jatuh dari atas langit sampai ke bawah. Ya. Dan Allah menyerupakan asyayatin, syaitan-syaitan yang telah menggoda mereka untuk melakukan kesyirikan. Ya.
itu dengan burung. Ya. Artinya adalah orang yang mensyirikan Allah itu mereka-mereka yang sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi, tapi justru malah mereka menjatuhkan diri mereka. Mereka jatuhkan diri mereka kemudian disambar oleh syaitan. Diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mereka jauh dari tempat yang mulia. Jauh dari tempat yang sudah Allah sediakan kepada mereka bagi ahlu tauhid. Ini sangat ngeri sekali jamaah sekalian rahimakumullah. Dan permisalan-permisalan ini di Al-Quran sangat banyak. Ya. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, barakallahu fikum. Oleh karenanya dari beberapa uslub ataupun metode-metode dakwah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ajakan untuk mentauhidkan Allah, ya, dan untuk membantah mereka yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala perlu kita perhatikan dan kita pelajari. Ya, supaya kita benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak hanya beramal tanpa ilmu, tapi wajib bagi kita untuk beramal sesuai dengan dasar dan ilmunya. Kan supaya ya apa yang telah kita lakukan itu benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.